Halo Ibu Diva dan teman-teman, kami dari kelompok Persuasive Music akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yakobus Tarto, NIM 148, dengan rekan tim saya Arsita Melani Duha, NIM 151, dengan rekan tim saya Agustinus Mada, NIM 153, Yohanes Rian Karmadi, NIM 166, dan Bernardinus Edo Brahmaputra, NIM 171. Hari ini kami akan membahas tentang persuasive message. Yang pertama, kami akan membahas tentang membuat permintaan persuasif. Kemampuan membujuk atau persuasif adalah sebuah faktor utama dalam pribadi dan kesuksesan dalam suatu bisnis. Persuasif diperlukan ketika Anda atau kita mengantisipasi suatu penolakan atau ketika kita harus bersiap sebelum dapat mempresentasikan ide-ide kita secara efektif. Permintaan persuasif di sisi lain umumnya lebih efektif bila tidak langsung. Alasan dan penjelasannya harus mendahului ide utama. Untuk mengatasi kemungkinan penolakan, penulis meletakkan sebuah fondasi logis atau ide utama sebelum mengirimkan permintaan. Sebuah rencana penulisan untuk permintaan persuasif membutuhkan pengembangan yang harus dibuat secara sengaja. Lalu yang berikutnya, kita akan membahas tentang writing plan for a persuasive request atau menulis rencana untuk permintaan persuasif. Jadi, dalam menulis permintaan persuasif ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, opening, yang kedua, body, yang ketiga, penutup atau closing. Dalam opening ini, di sini kita akan bahas bagaimana kita menangkap perhatian dan minat pembaca. Jadi di sini jelaskan masalah, nyatakan sesuatu yang tidak terduga, maksudnya sarankan manfaat pembaca, berikan pujian, atau ajukan pertanyaan yang merangsang pembaca sehingga mereka tertarik untuk masuk ke materi yang kita berikan. Lalu yang kedua, body atau bagian tubuh. Itu di sini kita harus bagaimana membangun minat atau ketertarikan dari orang. Jelaskan secara logis dan ringkas tujuan dari permintaan. Dalam hal ini juga kita memberikan bukti manfaatnya. Gunakan fakta, statistik atau pendapat ahli sehingga apa yang kita minta itu, apa yang kita ajukan itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, dan berikan juga contoh detail spesifik dan manfaat langsung dan maupun secara tidak langsung. Antisipasi keberatan, menawarkan argumen balasan, membangun kredibilitas dan menunjukkan kompetensi dan menunjukkan nilai proposal Anda. Lalu yang berikutnya, bagian terakhir itu closing atau penutup. Di sini kita memotivasi tindakan. Mintalah tindakan tertentu. Artinya kita membuat suatu tindakan yang akan memberi semangat lagi bagi orang yang kita tuju. Buat tindakannya mudah untuk mengambil. Maksudnya kita membuat suatu tindakan yang mudah dilakukan oleh orang tersebut. Dalam hal ini juga kita tunjukkan kesopanan, rasa hormat, dan terima kasih kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang meminta bantuan dan tindakan. Perlu kita ketahui bahwa orang lebih mungkin untuk mengabulkan permintaan jika mereka secara tidak langsung atau secara langsung menguntungkan diri mereka sendiri. Membujuk seorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda tidaklah mudah. Untuk banyak individu dan perusahaan bersedia mengabulkan permintaan seperti waktu, uang, informasi, atau hak istimewa dan kerjasama. Mereka memberikan bantuan ini karena berbagai alasan. Mereka mungkin saja tertarik dengan proyek Anda, atau mungkin saja melihat potensi niat baik untuk diri mereka sendiri. Namun, seringkali mereka menurut karena mereka melihat bahwa orang lain akan mendapatkan manfaat dari permintaan tersebut. Jadi di sini kadang juga perusahaan atau individu itu mengabulkan permintaan itu karena ada feedback positif yang mereka dapatkan.
Namun untuk para profesional, terkadang mereka wajib melakukan untuk menyumbangkan waktu atau keahlian mereka untuk memberi kembali kepada komunitas. Jadi bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tapi feedbacknya untuk komunitas di mana mereka berada. Persuading within organization atau membujuk di dalam organisasi. Dalam hal persuasi, hubungan kekuasaan di tempat kerja menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Apakah kita menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Kita dapat mempertimbangkan jenis dan jumlah dukungan bergantung pada keinginan kita berkomunikasi kepada siapa, kepada bawahan atau kepada atasan. Dan otoritas audiens ini dapat membantu kita ketika hendak berkomunikasi menggunakan nada bicara yang formal atau informal. Kegiatan persuasi dalam organisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah membujuk bawahan atau persuading subordinates, dan yang kedua adalah membujuk atasan atau persuading the boss. Persuading subordinates merupakan persuasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Karyawan itu mengharapkan agar atasan itu dapat mengarahkan pekerjaan mereka, sehingga dalam hal ini atasan akan melakukan persuasi yang dapat mengarahkan karyawan itu dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah persuading the boss. Kegiatan persuasi ini dilakukan oleh karyawan kepada atasannya. Contohnya itu ketika mengadopsi prosedur atau berinvestasi dalam produk ataupun peralatan yang baru. Jadi ini maksudnya adalah ketika seorang karyawan mempunyai sebuah ide baru. Nah, ide baru itu akan diwujudkan pertama-tama harus dilakukan dulu kegiatan memujuk kepada atasannya. Apakah atasannya itu setuju atau tidak setuju. Nah, ketika hendak membuat suatu permintaan kepada atasan, ada beberapa kunci yang harus kita pegang agar atasan itu merasa senang atau akan menyetujui permintaan kita. Kunci yang pertama itu adalah kita harus mengetahui kebutuhan dan memiliki bukti. Bukti ini akan menunjang kebutuhan tadi, apakah kebutuhan tersebut itu memang benar dibutuhkan atau tidak. Apakah kebutuhan itu tadi penting atau tidak. Lalu yang kedua adalah moderasi. Moderasi ini merupakan kegiatan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan. Nah, dalam hal ini bawahan tidak boleh menanyakan secara langsung kepada atasan karena kemungkinan besar mendapat respon negatif dari atasan. Dan yang ketiga itu adalah bawahan harus berfokus pada kebutuhan penerima. Kebutuhan penerima ini maksudnya adalah suatu inovasi baru tadi yang kita ciptakan kepada akan diterima oleh siapa, dan mereka akan mendapat apa ketika kita membuat inovasi tersebut. Selanjutnya itu menulis pesan klaim dan keluhan, di mana klaim persuasif dan surat keluhan itu umumnya berfokus pada produk yang rusak, seperti kesalahan penagihan, pengiriman yang tidak akurat, masalah garansi, kebijakan pengembalian, asuransi nafus, barang dagangan rusak, dan sebagainya. Ketika Anda yakin permintaan Anda dibenarkan dan akan diberikan, strategi langsung adalah yang paling efisien. Namun jika lewat permintaan tersebut telah ditolak atau diabaikan, atau jika Anda mengantisipasi keengganan, maka jangan langsung pola sesuai. Dalam arti tertentu, klaim adalah surat pengaduan, di mana seseorang mengeluh tentang sesuatu itu salah. Beberapa surat keluhan hanya melampiaskan amarahnya.
Mereka ingin memberitahu seseorang tentang hal itu. Sebaliknya, jika tujuan adalah mengubah sesuatu, maka persuasi diperlukan. Surat klaim yang efektif membuat klaim yang wajar, mengajikan kasus yang logis dengan jelas, fakta, dan mengadopsi nada moderat. Kemarahan dan emosi bukanlah pembujuk yang efektif. Selanjutnya itu ada pengembangan logis, di mana berusaha keras untuk perkembangan logis dalam surat klaim. Kamu mungkin terbuka dengan pujian yang tulus, pernyataan objektif tentang masalah sebuah poin, persetujuan atau tinjauan singkat tentang apa yang telah Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, Anda dapat menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi atau mengapa klaim Anda sah. Jangan memberikan kronologi detail secara detail. Tekan saja sorotan. Yakin melampirkan salinan faktur, pesanan pengiriman, jaminan, dan pembayaran yang relevan. Tutup pernyataan yang jelas tentang apa yang ingin Anda lakukan, pengembalian uang, penggantian kredit ke akun Anda, atau tindakan lainnya. Pastikan untuk memikirkan kemungkinan dan membuatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis pesan penjualan dan pemasaran. Nah, di sini surat penjualan umumnya merupakan bagian dari paket yang berisi seperti brosur, daftar harga, ilustrasi, testimonial, dan permohonan persuasif lainnya. Nah, tujuan utama menulis pesan penjualan adalah membuat seseorang mencurahkan perhatiannya, seperti misalnya mempromosikan produknya, layanannya, idenya, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini yaitu menulis rencana untuk pesan penjualan atau AIDA. Pemasar dan tenaga penjualan profesional mengikuti pola AIDA seperti perhatian, minat, keinginan, dan tindakan saat membujuk konsumen. Selain telemarketing dan persoalan selling, pola ini bekerja sangat baik untuk pesan tertulis. Pola AIDA seperti perhatian, minat, keinginan, dan tindakan digunakan dalam penjualan karena itu sangat efektif. Nah, di sini ada 3 poin dari menulis rencana untuk pesan penjualan. Yang pertama ada opening atau pembuka, yaitu dapat perhatian. Tawarkan sesuatu yang berharga, menjanjikan manfaat untuk pembaca. Tayangkan pertanyaan atau berikan kutipan fakta, fitur produk, testimonial, pernyataan mengejutkan, atau pengaturan tindakan yang dipersonalisasi. Lalu kemudian yang kedua, body, yaitu bangun minat. Jelaskan nilai jual sentral dan buat rasional dan daya tarik emosional. Kemudian yang ketiga, closing atau penutup, yaitu memotivasi tindakan. Tawarkan hadiah, janjikan insentif, batasi penawaran, menetapkan tenggat waktu dan atau jaminan kepuasan. Kemudian poin yang kedua yaitu attention atau perhatian. Nah, salah satu elemen terpenting dari surat penjualan adalah paragraf pembuka. Nah, pembuka di sini harus pendek 1 hingga 5 baris. Isinya jujur, relevan, dan merangsang. Pengaturan tipografi yang menarik atau pesan provokatif seperti penawaran, manfaat pertanyaan, sugestif, terbuka, kutipan atau peribahasa, pujian, fakta, fitur produk, dan kesaksian. Kemudian poin yang ketiga adalah minat. Nah, dalam fase pesan penjualan ini, Anda harus menjelaskan dengan jelas tentang produk atau layanan. Nah, pikirkan bagian ini sebagai janji yang akan diberikan oleh produk atau layanan. Berikan untuk memenuhi kebutuhan audiens atau pembaca. Nilai jual itu dapat dikembangkan dengan menggunakan daya tarik rasional atau emosional.
daya tarik rasional dikaitkan dengan akal dan intelek. Nah, secara umum, permohonan rasional sesuai jika suatu produk itu mahal sepanjang masa. Kemudian, menarik emosi terkadang efektif jika suatu produk tidak mahal, berumur pendek atau tidak penting. Namun di sisi lain banyak pesan penjual yang cerdas menggabungkan emosi dan rasional strategi untuk daya tarik agenda. Seperti contohnya banding rasional. Nah, banding rasional ini fokus pada membuat atau menabung, meningkatkan efisiensi atau membuat menggunakan sumber daya dengan baik. Dan contohnya kedua, daya tarik emosional. Nah, daya tarik emosional ini fokus pada suatu ego dan perasaan sensual. Kemudian poin yang keempat adalah keinginan atau desire. Nah, tujuan pada tahap ini dalam pesan penjualan adalah untuk mendapatkan keinginan pembaca dan untuk mengatasi resistensi, untuk membuat audiens atau pembaca menginginkan produk atau layanan, dan untuk mengantisipasi keberatan, fokus kuat pada manfaat pembaca. Nah, jika harga menjadi kendala, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, seperti menunda menyebutkan harga sampai Anda telah menciptakan keinginan untuk produk tersebut. Lalu kemudian, tunjukkan harga dalam satuan kecil, seperti harga per terbitan majalah. Dan berikut, tunjukkan bagaimana pembaca menghemat uang dengan misalnya berlangganan untuk 2 orang atau 3. Kemudian yang keempat, bandingkan harga Anda dengan harga pesaing. Dan yang kelima, jika berlaku, tawarkan persyaratan pembayaran yang menguntungkan. Kemudian poin kelima, yaitu tindakan atau action. Semua upaya yang dimasukkan ke dalam pesan penjualan akan sia-sia jika pembaca gagal bertindak. Nah, untuk memudahkan pembaca dalam bertindak, Anda bisa memberikan kartu balasan bermaterai dan amplop yang sudah diberi alamat sebelumnya. Kemudian tertera juga nomor telepon bebas pulsa, alamat web yang nyaman. Kemudian yang keenam, yaitu menyatukan semuanya. Nah, apa maksud dari poin ini? Maksudnya adalah surat atau media penjualan pemasaran yang disukai dapat dipersonalisasi, diarahkan ke khalayak sasaran, dan diisi dengan pesan yang lebih lengkap dari media iklan yang lain. Nah, gambar 8.4 menunjukkan surat penjualan yang ditujukan kepada kelompok sasaran usaha kecil pemilik. Nah, di sini pembaca harus memperhatikan juga bagaimana testimoni dari sebuah usaha kecil eksekutif memberikan dukungan untuk pesan penjualan, dan kemudian bagaimana penutupan mendorong tindakan. Menulis sukses online, pesan penjualan dan pesan pemasaran. Untuk manfaat dana periklanan terbatas, sebaik-baiknya sambil menjangkau sejumlah besar pelanggan potensial, banyak bisnis beralih ke internet dan khususnya kampanye pemasaran itu melewati email. Sama seperti surat langsung tradisional, pemasaran email dapat menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan mendorong penjualan di masa mendatang. Penjualan silang dan memotong biaya. Karena konsumen itu merasa lebih nyaman dengan online, pembeli mereka akan menerima lebih banyak pesanan penjualan email. Yang berikutnya itu menjual melalui email. Di sini ada beberapa pedoman yang akan membantu membuat penjualan online secara efektif bagi pembisnis. Yang pertama tuh, buat garis subjek yang menarik. Maksudnya tuh menawarkan diskon atau obral musim semi dengan hemat beberapa persen. Itu tuh untuk menjanjikan solusi untuk masalah yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Terus yang kedua tuh, simpan informasi utama di paruh atas. Pesan email tuh harus di atas.
berat poin utama harus muncul di awal pesan sehingga menarik perhatian pembaca. Terus yang ketiga tuh buat pesan singkat, komunikatif dan fokus. Maksudnya itu fokus pada dua nilai jual pusat saja. Yang keempat tuh sampaikan urgensi. Pesan email itu berkinerja terbaik menyatakan tenggang waktu penawaran atau menunjukkan mengapa keadaan industri itu menuntut tindakan dari pihak pembaca. Yang kelima, testimonial di seluruh salinan. Kata-kata konsumen sendiri itu adalah teks penjualan terbaik. Komentar ini dapat berfungsi sebagai keterangan atau diintegrasikan ke dalam salinan. Yang keenam tuh cara untuk memilih keluar. Itu merupakan taktik bisnis yang sopan dan baik untuk menyertakan pernyataan yang memberitahu penerima bagaimana cara dihapus dari basis data surat pengirim. Selanjutnya, menggunakan blog, wiki, dan media baru lainnya untuk menyampaikan informasi perusahaan dan produk. Maksudnya tuh bisnis tuh semakin melihat ke blog, wiki, dan umpan RSS untuk menyampaikan pesan persuasif dan promosi kepada perusahaan mitra dan pelanggan. Alat baru ini juga dapat berguna secara internal saat berkomunikasi dengan karyawan. Yang pertama tuh blog. Blog ini juga bisa menjadi alat pemasaran yang ampuh. Raksasa teknologi informasi Hewlett Packard menggunakan blogger tamu ke situsnya sebagai penasihat untuk bisnis kecil. Misalnya tuh para eksekutif, karyawan HP, dan pakar dari luar mendiskusikan berbagai topik terkait teknologi dan perusahaan. Yang berikutnya itu wiki. Wiki itu umumnya memfasilitasi kolaborasi di dalam organisasi. Mereka juga melakukan antara perusahaan sehingga menghasilkan niat baik. Wiki itu berisi informasi digital yang tersedia di portal web atau di internet perusahaan yang melindungi tempat pengunjung dapat menambah atau mengedit konten. Yang berikutnya itu RSS, sindikasi yang sangat sederhana. Alat lain untuk selalu memperbarui pelanggan dan mitra bisnis. Banyak perusahaan sekarang menawarkan umpan RSS, format untuk mendistribusikan berita atau informasi tentang perubahan terkini di situs web, di wiki atau blog. Majalah web, situs web, dan blog sebagai sarana promosi media ini dapat menciptakan minat terhadap suatu perusahaan dan produknya. Terus yang berikutnya itu podcasting. Podcasting itu muncul sebagai alat penasaran internet yang penting. Podcast itu bisnis adalah file audio atau video kaya konten yang menampilkan perwakilan perusahaan, pakar bisnis atau produk dan layanan.